Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Saifullah Banyuwangi di channel kesayangan kita, channel Saifullah Banyuwangi FDI. Video ini sengaja saya buat untuk teman-teman yang mau bangkit dari binary option atau teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari dunia digital marketing tetapi masih bingung kira-kira langkahnya apa saja, bagaimana caranya, dan dimulai dari mana, dan dimulai dari apa dulu yang harus dikerjakan. Nah, di sini di video ini saya akan membahasnya teman-teman. Terus video ini juga cocok untuk teman-teman yang pemilik home industry mungkin atau pemilik produk-produk fisik tetapi bingung cara memasarkannya, bingung cara membangun sistem penjualannya yang bona fide itu seperti apa, sehingga teman-teman penjualannya masih belum maksimal. Nah, semoga dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dan bisa mendapatkan passive income dari internet, ataupun jika teman-teman pemilik produk baik itu produk fisik maupun produk digital, semoga dengan 6 langkah yang saya ajarkan di video ini teman-teman bisa tercerahkan dan bisa mendapatkan penjualan yang maksimal untuk produk teman-teman tersebut. Oke, kita masuk ke materinya setelah intro berikut ini teman-teman. Baik teman-teman, ini videonya ya, ini 6 langkah sukses membangun bisnis digital marketing di tahun 2022 ini. Video ini menjelaskan langkah-langkah step by stepnya dari awal hingga akhir teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke langkah-langkahnya teman-teman. Di slide kedua ini ya, video ini disponsori oleh sekolahdigital.net dan di kelas terbaru kami yaitu Magic Digital Marketing Course, seperti itu teman-teman. Oke, apa sih 6 langkah sukses untuk membangun bisnis digital marketing di tahun 2022 ini? Langkah yang pertama teman-teman, sebelum teman-teman membangun bisnis itu secara besar, secara global seperti itu, teman-teman harus memiliki mindset positif dalam bisnis teman-teman. Jadi teman-teman kembangkan mindset positif. Mindset positif itu seperti apa? Mindset positif itu seperti ini teman-teman. Banyak di antara kita ya yang ketika memulai bisnis, baik itu bisnis konvensional maupun di dunia digital, ketika mendapatkan tantangan teman-teman, mereka cenderung ketika mengalami kegagalan, mereka cenderung mundur dan berhenti seperti itu. Nah, itu penyebab dari kegagalan teman-teman. Nah, oleh sebab itu bagaimana agar kita terus fight, terus siap berproses. Teman-teman harus menghadapi semua rintangan dengan penuh kesabaran, terus dan penuh keyakinan bahwa apa yang teman-teman kerjakan saat ini akan mendapatkan hasilnya di suatu saat nanti, entah itu dalam waktu dekat, jangka menengah ataupun jangka panjang. Demikian teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman harus memiliki mindset positif dulu. Jangan pernah minder teman-teman, terutama terus teman-teman jangan pernah pesimis juga ya. Terus teman-teman jangan pernah mendengarkan apa yang komentar negatif dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin ketika teman-teman hanya duduk diam di rumah, jarang keluar rumah seperti itu, tetapi teman-teman seolah-olah tidak bekerja. Nah, dengan digital marketing ini teman-teman bisa duduk diam di rumah, cukup main handphone ataupun di depan laptop saja teman-teman bisa menghasilkan. Tetapi mindsetnya harus tepat dulu. Mindset positif tentang bisnis itu sendiri, terus bagaimana teman-teman menghadapi hujatan ataupun penolakan dari customer, itu hal-hal yang wajar teman-teman. Ketika kita mengalami penolakan misalkan atau mengalami bullying ya misalkan, kita bisa menerimanya untuk evaluasi tentang keadaan kita, tentang bisnis kita, seperti itu ya. Terus yang kedua teman-teman, langkah yang kedua yaitu teman-teman harus melakukan riset. Riset itu bagaimana sih sebenarnya? Riset itu seperti ini.
banyak di antara kita pemilik produk itu mereka buat produknya dulu baru mereka cari pasarnya. Nah, padahal langkah yang benar dalam bisnis itu cari marketnya dulu. Nah, ketika kita tahu market saat ini butuh produk A, maka kita sediakan produknya sesuai kapasitas kemampuan kita, seperti itu. Jadi lakukan risetnya dulu. Riset ini banyak teman-teman, banyak ya, bisa melalui Google Trend, Google Keyword Planner, atau Facebook Insight, Audience Insight. Nah, itu langkah-langkahnya teman-teman. Jadi teman-teman lakukan riset dulu sehingga ketika teman-teman memiliki produk, benar-benar produk yang teman-teman miliki itu benar-benar sedang dibutuhkan oleh market saat ini. Oke. Selanjutnya langkah yang ketiga teman-teman, setelah teman-teman melakukan riset, teman-teman harus membangun sistemnya, sistem sellingnya, sistem penjualannya, sistem marketingnya, terus sistem follow up-nya, terus sistem penjualan yang baik, yang terorganisir. Nah, itu bagaimana sistemnya? Sistemnya akan saya ajarkan juga di channel ini ya, ke depannya sistem by melalui website seperti itu. Jadi sistem itu sangat dibutuhkan teman-teman. Banyak sekarang orang-orang yang berjualan secara digital sudah online sih, tetapi purchase-nya atau penjualannya itu masih sedikit. Karena kenapa? Terkadang mereka memasarkannya melalui Instagram, status WA, status Facebook, sehingga ketika teman-teman coba misalkan saya punya produk kopi misalkan teman-teman, saya tawarkan ke teman-teman melalui status saya di Facebook atau saya jual di marketplace. Ketika teman-teman tertarik dengan kopi tersebut, tetapi saya mengarahkannya untuk pemesanan melalui WhatsApp teman-teman. Nah, ketika diarahkan ke WhatsApp, teman-teman saya suruh bayar dulu, kira-kira teman-teman berani nggak untuk transfer? Pastinya tidak ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman harus memiliki sistem yang bona fide, sistem yang meyakinkan customer bahwa produk Anda layak untuk dibeli. Dan melalui sistem tersebut, konsumen bisa yakin bahwa produk Anda tidak ada unsur penipuannya, seperti itu ya. Terus selanjutnya yang keempat teman-teman, ketika teman-teman telah memiliki sistemnya, sistem yang baik tadi, teman-teman datangkan traffic. Traffic di sini ada yang berbayar teman-teman, atau melalui advertiser seperti itu, atau teman-teman bisa menggunakan traffic gratisan. Nah, banyak caranya untuk mendapatkan traffic gratis, bagaimana mereka agar mengunjungi sistem yang teman-teman bangun tadi. Karena kita percuma kita punya sistemnya, kita punya toko, tetapi tidak ada pengunjung, tidak ada pembeli, maka percuma saja teman-teman. Jadi teman-teman harus berusaha bagaimana caranya untuk mendatangkan traffic itu, baik itu secara berbayar melalui dunia advertising misalkan, atau secara organik. Nah, itu yang keempat teman-teman. Oke, selanjutnya yang kelima, setelah teman-teman mendapatkan traffic, ada pengunjung, ada pembeli, teman-teman butuh strategi marketing dan closing. Nah, strategi marketing dan closing. Nah, contoh ketika teman-teman menjual produk, ada pembeli, maka teman-teman harus follow up. Nah, bagaimana pelayanan teman-teman, bagaimana teman-teman menghadapi customer tadi, calon pembeli tadi dengan baik, bagaimana senyum teman-teman kepada mereka, itu teknik-teknik marketing dan closingnya teman-teman. Jadi teman-teman harus memiliki kelima langkah tersebut. Nah, setelah kelima langkah tersebut teman-teman miliki, teman-teman bangun dari step pertama tadi, mindsetnya sudah positif, sudah melakukan riset juga, terus sistemnya sudah ada, trafficnya sudah mulai datang, terus teknik closingnya sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya yang terakhir teman-teman lakukan evaluasi akan sistem tersebut. Kira-kira adakah kekurangan dari sistem penjualan teman-teman tadi. Ketika ada kekurangan, maka segera perbaiki, segera follow up, baik secara pribadi maupun ke teamwork teman-teman. Demikian ya. Jadi itu 6 langkah suksesnya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Nanti di video-video saya selanjutnya saya akan bagikan mulai dari langkah pertama secara detail itu bagaimana, terus langkah keduanya sampai langkah kelima tadi, dan langkah keenam itu akan saya ajarkan di turunan dari video ini di satu playlist pastinya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih baru mampir ke channel ini, segera subscribe dan
nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika ada materi terbaru tentang penjelasan-penjelasan kami ke depannya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.